Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Farizia dengan NPM 2161201045. Saya dari kelas 5B Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi operasional. Jadi, sistem informasi operasional adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungan dengan sistem informasi fungsional. Nah, untuk mendukung manajemen perusahaan dalam memecah masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk, perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input. Nah, proses dan output sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dalam perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang ataupun jasa. Berikutnya ada model dari sistem informasi operasional. Input data berupa data internal dan eksternal. Data internal merupakan data sistem yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya ada subsistem input. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan data yang menjelaskan operasi manufaktur dan data dan lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Nah, sebagai contohnya ini, pegawai produksi memasukkan data ke dalam terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca mesin maupun keyboard. Yang kedua ada subsistem industrial engineering. Nah, yang ini merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran dalam perbaikan. Industrial engineering ini terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus dari dalam perusahaan yang menetapkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu berproduksi. Dan yang ketiga ada subsistem intelijen manufaktur. Intelijen manufaktur ini berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Selanjutnya, subsistem output. Nah, ini merupakan informasi yang dihasilkan dari pengolahan data yang dapat menjadi 3 bagian, yaitu ada produksi, persediaan, dan kualitas, di mana ketiga ini tidak meninggalkan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Yang pertama ada subsistem produksi. Subsistem produksi ini adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari suatu langkah ke langkah berikutnya. Yang kedua ada subsistem persediaan, yaitu dengan tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar di mana suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya. Dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah dengan safety stock, yaitu untuk mengamankan permintaan yang terjadi. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok dengan biaya dan lain-lainnya yang berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Biasanya memiliki proses pembelian dan penyimpanan. Dan fungsi dari subsistem persediaan ini adalah mengukur volume aktivitas produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah menjadi bahan yang sudah jadi. Yang ketiga ada subsistem kualitas, yaitu semua hal yang berhubungan dengan kualitas baik waktu, biaya, performa kerja maupun pemilihan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas ini adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Nah, banyak hal yang lain yang bukan unsur mutlak kualitas namun perlu masuk dalam unsur kualitas seperti proses, perawatan, dan spesifikasi baik produk maupun material. Subsistem kualitas mempunyai kedekatan khusus untuk meningkatkan kualitas produksinya, yaitu dengan menggunakan Total Quality Management atau TQM, yaitu keseluruhan perusahaan sehingga perusahaan unggul dalam semua dimensi produk
dan jasa yang penting bagi semua pelanggan. Yang terakhir ada subsistem biaya. Jadi komponen biaya ini termasuk dalam semua komponen yang ada, termasuk tujuan perusahaan dalam manufaktur secara umum untuk mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah lepas dari unsur biaya ini yang terjadi di dalamnya. Dengan subsistem biaya ini bisa berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Unsur-unsur pengendalian biaya ada dua, yaitu standar kerja yang baik dan sistem yang melaporkan rincian kegiatan saat terjadinya proses produksi yang akurat. Subsistem biaya dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya pemeliharaan dan biaya pembelian. Jadi pada biaya pemeliharaan ini menyimpan biasanya dinyatakan sebagai persentase biaya tahunan dari barang yang mencakup kerusakan, pencurian, keusangan, ataupun pajak dan asuransi. Dan biaya pembelian ini mencakup biaya-biaya yang terjadi saat material dipesan, waktu pembelian, biaya telepon, biaya sekretaris, dan juga biaya formulir pemesanan, pembelian, dan sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan juga apa yang telah saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.